Oke. Kok udah lemes suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah semangat. Baik, pada sesi kali ini kita kedatangan pemateri yang cantik banget ya. Cantik nggak pemateri kita hari ini? Baik, dengan bangga saya perkenalkan Dr. Justisia Serviani, SHMH, CMC, di mana beliau merupakan seorang akademisi yang konsisten mendalami bidang hukum perusahaan sekaligus advokat pradi dengan nomor induk advokat yang aktif mendampingi berbagai kasus dan transaksi korporasi. Nah, materi hari ini itu tentang organisasi perusahaan mengupas tuntas aspek hukum penggabungan dan pengambil ahlian. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya mempersilahkan Bu Cita untuk memaparkan materi pada hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Akhirnya kita mulai ya. Saya pertama-tama memohon maaf karena ada keterlambatan. Saya sudah di sini dari jam 2, tapi dari tadi mau masuk ke ruangan nggak boleh-boleh sama panitianya. Masih masih diajak membahas yang lain. Masih diajak membahas yang lain, tapi tenang kita akan tetap strict sesuai rundown sehingga tidak mengganggu kesibukan Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Cita. Ini kayaknya seumuran sih satu ruangan. Santai aja ini panggil Mbak Cita juga boleh. Nak Cita boleh, Bapak izin Pak. Izin Pak panggil Dek juga boleh. Perkenalkan saya dosen ya. Utamanya saya adalah dosen dan ibu rumah tangga. Pekerjaan utama ibu rumah tangga, pekerjaan sampingan adalah dosen dan konsultan hukum. Nah, jadi kalau hari Minggu ini harusnya saya di rumah ini harusnya, ya. Tapi demi menyampaikan materi ke Bapak Ibu dan juga main-main ke kampus lama saya. Jadi tahun lalu saya masih di sini Bapak Ibu bersama Mas Taufik juga, mantan saya. Oh, ya enggak, mantan bestie saya di kampus budaya tercinta UWKS. Namun sejak tahun lalu saya sudah hanya berpindah kerja aja di UNESA, tapi hati tetap di UWKS. Benar begitu, Mas Taufik? Eh, ini kayaknya mahasiswa saya ini dulu ini. Bener ya? Kamu wisuda kapan? Oh iya, kalau ada yang saya agak lupa ya mohon dimaafkan, tapi saya ingat mbaknya ini. Namanya siapa? Nisa, Mbak Nisa. Ya, Nisa Sabian, bener. Sehari-harinya saya di UNESA sekarang. Ada perbedaan sebenarnya antara UNESA dan WKS. Yang patut kita banggakan dari WKS ini adalah satu-satunya kampus budaya di Surabaya dengan segala etnik dan kulturnya. Makanya hari ini saya pakai batik aja kalau di kampus budaya. Kalau di UNESA saya pakai blazer. Jadi menyesuaikan, outfit menyesuaikan. Ini kalau saya lihat dari peserta yang hadir, tadi saya lihat daftar nama di online dan juga peserta yang hadir di offline, ini sepertinya lebih banyak yang sudah berpengalaman kerja, nggih. Boleh kan saya udah kenalan, saya juga pengen kenalan dengan bapak-bapak. Jadi fungsi materi di hari ini karena kita akan membahas mengenai penggabungan. Penggabungan perusahaan dengan perusahaan. Kita tuh mau mengkawinkan perusahaan dengan perusahaan yang belum tentu sebelumnya saling kenal. Nah, faktor belum tentu saling kenal ini yang nantinya akan membawa beberapa masalah non-hukum yang khawatirnya kalau kita tidak bisa menghandle itu akan memperlambat masalah administrasi hukumnya mengenai restrukturisasi ini. Restrukturisasi atau menggabungkan, menyatukan, meleburkan istilahnya bisa merger, bisa konsolidasi, bisa akuisisi, bisa pemisahan perusahaan tergantung ya, tergantung tindakan hukum apa yang akan dipilih. Intinya itu kita memang mau menjodohkan satu perusahaan dengan perusahaan lain. Kalau kita mau menjodohkan satu perusahaan dengan perusahaan lain kan tentu kita harus saling kenal dulu. Seperti sore hari ini Bapak Ibu sudah kenal saya belum kenal. Saya mau menyapa yang ini aja yang dress code-nya sama dengan saya dulu. Mas namanya siapa? Johannes. Dari UWK atau dinas? Dari mana? Unisla, Lamongan ya? Oh ya, dress code berikutnya yang sama dengan saya, Bapak mohon izin dengan Bapak. Iya. Oh ya benar tadi katanya Pak Joko ada satu yang dari Polda. Udah mendekati masa akhir bakti ya, Pak? Betul.
Mau iso ae, Pak. Apa? Weh, bener, bener, bener. Berarti nanti ini ya, belum ada rencana menikmati hari tua, enggak ya, lanjut terus berproduktif ya, Pak? Ini. Bagus ini, bagus, bagus. Makanya saya bilang satu ruangan ini satu usia semua. Kita sepakati berapa, minta berapa? 22, 25? 25 ya. Dengan Bapak berikutnya, dengan Bapak siapa namanya? Ya, Hendri. Hen Hendri, izin Pak, sebentar Pak. Dari Kalimantan, oh jauh-jauh ya Pak ya. Sebelumnya sehari-harinya dinas di mana Pak? Saya izin turun dulu. Pengusaha ya. Oh, iya, iya. Kelihatan vibes-nya. Masnya ini apa ini Mas? Oh, PDH kampus. Kampusnya sama ya? Ini makanya tak pikir ini tadi FHWKS kayaknya bukan ini seragamnya Mbak Nisa ya. Ini yang dari UKS Mbak Nisa kemudian Cika yo. CC. Cika Prameswari ta? Bukan. CC. Kamu Cika Putri itu ikut kelas Haki nggak sih? Oh iya inget. Ini Sania. Clarissa? Hah? Jihan. Yesus kenal. Dengan Pak Yusuf Dinas di karyawan swasta di Surabaya atau Surabaya. Mas Koko Matthew di dari Ubaya. Oh, motivasi mengikuti di Wijaya Kusuma mau offline. Iya benar. Lebih enak. Iya sih. Heeh. Di UNESA malah belum ada. Nggak ada. Dengan Mas Ali dari UIN Sunan Kalijaga Ampel itu. Yogyakarta, sorry Mas. UIN Sunan Kalijaga. Motivasinya ke Surabaya? Pengen offline ya. Nah, berarti memang benar-benar niat ini. Ini loh, ini mas bos iki sakjane. Iki motivasi mengikuti PKPA. Kok iso? Kok iso? Kok iso? Apa-apa? Nggak ada di brosur, Pak. Nggak ada. Ngomong harus sesuai bukti. Nggak ada nama saya di brosur. Di brosur tuh adanya namanya Pak Fani, Pak Joko. Nggak ada. Eh, ya tapi memang salah satu skill yang harus dikuasai ketika menjadi konsultan hukum adalah berkata-kata manis seperti beliau ya. Nah kita kembali ke topik awal. Loh iya loh, makanya aku rek ngomong manis. Lek ngomong kayak gak legi, wong ya apa katanya wajah saku kan contoh gitu ya. Kan kita harus ramah, humble ke klien. Nah, restrukturisasi atau penataan ulang terhadap struktur ketika perusahaan tersebut ingin melakukan perkembangan atau karena dia kurang sehat. Bisa melakukan dua cara, yakni dia merestrukturisasi perusahaannya atau dia merestrukturisasi utangnya. Kalau yang kiri itu kaitannya sama organisasinya, sementara yang kanan kaitannya sama asetnya, uangnya. Dia mau menata yang mana. Nah, dalam menata ini, kayaknya saya lebih suka ini ya. Saya aja yang anu Mbak, soalnya ada 60 slide ini sekalian. Kalau ini kan materi S1 sudah tahu semua. Kalau bergabung merger, kalau melebur konsolidasi, kalau eh, pengambil alihan proporsi sahamnya akuisisi, kalau dipisahkan unit usahanya ya pemisahan perusahaan. Ini kan sudah ada hukum perusahaan di kampus manapun kan pasti sama. Permasalahannya adalah ketika kita mau mengutak-atik suatu bentuk badan usaha, itu kan badan usaha itu terbagi dua ya, badan hukum dengan non badan hukum. Kalau badan hukum itu belum tentu semuanya ini bisa dilakukan tindakan yang ini. Jadi kita diagnosa dulu, ada orang datang ke kita, misalnya dia klien klien dari PT. Kalau PT semua tindakan ini bisa dilakukan. Kalau koperasi apakah semuanya bisa? Kemudian yayasan apakah semuanya bisa? Kemudian kalau BUMN semuanya bisa. Tapi tata caranya kan beda dengan PT biasa. Oleh sebab itu hari ini kita akan lebih fokus membahas ke BUMN aja ya. Kalau PT kan sudah umum. Kemudian non badan hukum, apakah bisa ya dilakukan restrukturisasi? Gitu. Karena orang datang ke kita itu kan mau nanya dulu, bisa apa enggak Bu? Gitu. Kalau kita langsung bilang nggak bisa kan nanti pulang ya. Bilang, oh gini sebaiknya. Jadi jangan langsung bilang enggak. Nah, untuk tahu peluang di masing-masing bidang ini, selain kita harus mengetahui bentuk masing-masingnya, kalau bentuk masing-masingnya saya yakin yang ini Mbak.
Kalau bentuk masing-masingnya saya yakin udah ngerti ya. PT, perseroan terbatas. Kalau koperasi itu karakteristiknya bagaimana. Kalau yayasan, NGO juga karakteristiknya bagaimana. BUMN, BUMD. Setelahnya kita juga harus memperhatikan mengenai keperluan persiapannya. Kok banyak banget, Bu? Ya iya, memang lebih ribet ngawinin perusahaan daripada ngawinin ngawinin anak sendiri. Kadang kalau orang nikah syarat-syarat sahnya apa? Boleh nggak kalau misalnya nggak resepsi tapi langsung ijab kabul aja, boleh nggak? Boleh kan? Nah, kalau ini misalnya wis podo kenale wis langsung aja teken. Nah, kan ijab kabul itu kan seperti teken. Tidak bisa karena kita harus melalui serangkaian prosedur, bukan hanya terkait administrasi ini yang harus disiapkan, tapi juga disesuaikan. Misalnya pesannya maunya merger. Oh, mekanismenya ini satu persatu dari tahapan yang ada di layar Bapak Ibu ini kalau dilewati satu aja itu tidak boleh dilanjut. Ini bukan atau, melainkan dan berurutan. Dan serta berurutan. Berikutnya, Mbak. Terus, misi-misi ya, aku aja nggak apa. Nah, kalau misalnya dia pengennya konsolidasi, juga sama. Akuisisi, juga sama. Gitu. Nah, BUMN kita misalnya sekarang, BUMN itu bentuknya apakah PT juga? Bentuk badan usaha dari BUMN. BUMN itu kan badan usaha milik negara. Nah, bentuk entitasnya apakah PT juga? Kan iya. Ada yang PT, ada yang masih Perum. Kalau Perjan sudah dialihkan ke PT. Maka kalau misalnya yang datang ke kita adalah BUMN, garis besar utamanya tetap mengikuti ini, tapi ada penyesuaian. Gak apa-apa Mbak, ini memang banyak. Tak bantu ya tugasmu. Karena memang banyak yang harus diperhatikan dan bedanya, maka BUMN kita harus perhatikan juga, sorry ya. Nah, struktur kepemilikan modalnya. Ini akan mempengaruhi tata caranya. Kemudian juga, sebentar, tak taruh mana ya. Kemarin tuh urutannya itu juga beda. Nih, melibatkan kementerian, tidak hanya orang di internal. Terus jangan lupa BUMN itu tidak semuanya BUMN ketika dia memiliki anak perusahaan, otomatis anak perusahaannya BUMN juga. Itu tidak. BUMN bisa memiliki anak perusahaan yang statusnya BUMN juga ataupun statusnya perusahaan swasta. Nah, itu tentu treatmentnya berbeda. Kalau perusahaan tersebut pure BUMN, maka kita harus melibatkan peran peran pemerintah dalam penerbitan peraturan pemerintah terkait penyertaan modal yang akan dipisahkan oleh aset negara ke aset BUMN. Tapi kalau misalnya nih ada BUMN ya dia merasa dari kegiatannya sehari-hari sudah ada kelebihan modal dia mau mendirikan anak perusahaan dan anak perusahaan itu dimodali oleh keuntungan BUMN, maka pendirian tersebut murni pendirian PT. Ngerti nggak maksudnya? Nah, kenapa bisa berbeda? Karena perhatikan juga ini. Nih, coba kita perhatikan yang di layar ini ya. Kelihatan nggak kecil-kecil gini? Mosok, tak bacakan. Iya Mbak, kok pecah yo? Seluruh, jadi ada tiga macam eh, BUMN yang akan mempengaruhi dalam penanganannya ketika terjadi merger konsolidasi akuisisi. Yang pertama, BUMN yang seluruh modelnya dimiliki oleh negara. Iki apa mau niki? Contohnya, misal kalau ada BUMN saham seri A dan antara 99%, maka itu seluruhnya dimiliki oleh negara. Maksudnya gitu. Kemudian saham seri B-nya 1%. Tipe yang kedua, sebagian besarnya dimiliki oleh negara. Contoh misalnya, oh dan antaranya hanya 51% plus 51% pemegang saham seri A, sisanya berarti non seri A. Kemudian bentuk yang ketiga, terdapat hak istimewa yang dimiliki negara. Jadi
Walaupun dia hanya satu lembar saham pun, tidak sampai 1% pun, 1% itu kan bisa lebih dari satu lembar ya. Tidak sampai 1%, hanya satu lembar pun, tapi dia merupakan saham seri A, itu juga ada peran negara di situ. Itu tetap dia bisa disebut sebagai BUMN. Nah, bentuk yang ketiga ini mulai ada sejak tahun 2016-an ketika itu terjadi isu privatisasi BUMN. Nah, maksudnya privatisasi itu adalah karena orang mempertanyakan, kita udah terbiasa sama model yang ini sama yang ini. Kok bisa sekarang kita hanya satu lembar aja bisa menganggap suatu entitas itu sebagai BUMN. Sementara 99% lebihnya itu dimiliki oleh swasta. Sehingga sempat rame pada saat itu. Saya lagi kuliah ya pada saat itu. Disebut bahwa kenapa kita menjual BUMN kita ke swasta. Maksudnya bukan seperti itu. Dari sudut pandang lain di kementerian pada saat itu adalah BUMN ini kan jenis perusahaan yang kalaupun rugi nggak apa-apa ya. Ya paling dimarahin tapi habis itu dikasih duit lagi. Ibaratnya anak dia itu disayang banget sama orang tuanya. Oh, kamu gagal. Ya udah, anak papi ai gitu ya modelnya. Jadi karena dia mendapatkan dukungan yang lebih dari pemerintah, kita juga tidak bisa menyalahkan pemerintah karena pemerintah sendiri memberikan tanggung jawab yang berbeda ke BUMN. Karena BUMN ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dia dianggap mengemban tanggung jawab di bidang pengelolaan sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sudut pandang lainnya seperti itu. Sehingga kalaupun dia gagal ataupun membutuhkan bantuan pendanaan, dilakukan evaluasi pencopotan direksi komisaris yang melanggar doktrin bridging the corporate veil karena adanya kesalahan dalam pengelolaan lembaga, tapi bukan berarti kemudian lantas gampang-gampang ditutup, kan enggak kalau BUMN itu. Nah, sisi positifnya karena dia menguasai hajat hidup orang banyak, dia tetap eksis. Sisi negatifnya, males-malesan kerja. Bener nggak? Nah, karena dia males-malesan kerja, kan dia jadi kurang berkembang. Otomatis dia jadi kalah sama perusahaan swasta karena kurang progresif. Nah, karena dia kurang progresif, akhirnya bagaimana ya caranya di tahun 2016 tersebut kita meningkatkan motivasi kerja dari pengelola BUMN, yakni dengan mencoba ini rumusannya menambah keterlibatan swasta dalam pengelolaan BUMN. Dicobalah cara itu, tapi menimbulkan polemik di masyarakat. Nah, akhirnya dicobalah cara lain. Misalnya kalau di tahun ini yang lagi rame di 2025, ya udah bukan cuma kepemilikannya, tapi kita bisa melibatkan direksi dan komisaris sebagai dari WNA, direksi dan komisaris dari WNA. Sempat dengar kemarin yang menjadi polemik. Nah, itu juga akhirnya jadi polemik karena dianggap bahwa nanti nasionalismenya bagaimana. Tapi di sisi lain, kalau hanya nasionalisme kita sendiri masih kalah sama progresivitas dari perusahaan-perusahaan swasta. Itulah sebabnya ketika bicara restrukturisasi kalau di BUMN, yang disarankan bukan cuma sekedar merger, konsolidasi, akuisisi, tapi sudah ke holding BUMN sejak tahun 2023. Ketika kita punya main ID di atas tahun 2022, holding BUMN di bidang pertambangan, ya kan? Kemudian kita juga punya holding BUMN di bidang pupuk, di bidang semen, ya intinya seperti BUMN-BUMN yang dia bidangnya sejenis dikelompokkan menjadi satu sehingga satu komando dalam melakukan strategi bisnis gitu. Nah, pertanyaan berikutnya karena kita bicara tentang BUMN ya. Ketika BUMN itu dilakukan merger atau konsolidasi atau akuisisi, tentunya kita lihat dulu dia masuk ke antara BUMN dengan BUMN atau BUMN dengan non BUMN. Tadi saya sudah sampaikan anak perusahaan BUMN belum tentu semuanya berstatus BUMN juga. Kayak misalnya PTP 1 Regional 5 ya. PTP 1 yang di Kerembangan itu anak-anak perusahaannya itu bukan BUMN. Jadi kalau kamu dideketin sama cowok yang kerjanya di BUMN, tapi dia ternyata di anak perusahaan, itu belum tentu pegawai BUMN. Dia statusnya sama dengan pegawai perusahaan biasa. Dan pegawai BUMN itu sendiri juga kan bukan PNS, jadi punya perlakuan yang berbeda, privilege yang berbeda. Pegawai BUMN itu juga bisa diberhentikan. Misalnya ketika terjadi restrukturisasi.
Nah, terlepas perusahaan itu BUMN atau bukan, dalam menggabungkan perusahaan, tentu ada hal-hal yang harus dikorbankan, ada hal-hal yang harus dibuang. Inilah fungsi dari konsultan hukum untuk memberikan saran kepada klien yang ingin melakukan pengawinan perusahaan itu, apapun bentuknya, untuk memberikan saran, bukan hanya sekedar, oke, mana saya proses, bukan, tapi memberikan saran misalnya, oh Bapak yang lebih cocok modelnya adalah merger aja, oh Bapak yang lebih cocok modelnya adalah akuisisi. Supaya apa? Supaya bargaining position dari perusahaan itu yang lebih diutamakan dan sisi negatifnya yang bisa ditekan. Misalnya, kalau terjadi MKA, hal itu tentu akan berdampak ke tenaga kerja. Basis informasi tenaga kerjanya berpengaruh. Kontrak-kontrak yang masih berjalan. Apakah dengan adanya merger tersebut malah justru membuat perusahaan itu berkembang atau justru malah akan mematikan lapangan kerja? Tentu sudut pandang pengusaha itu kan pasti yang penting untungnya dulu dan itu nggak salah namanya orang bisnis ya. Walaupun BUMN juga sama, pasti kan dipush oleh pemerintah untuk untungnya dulu. Nah, tapi bukan berarti terus kita meninggalkan kepentingan dari mereka yang menjadi tenaga kerja. Itulah sebabnya ketika melakukan keperluan persiapan MKA, kita memastikan basis informasi tenaga kerja dan kewajibannya sudah diselesaikan atau belum. Karena kalau tidak, itu akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan mekanismenya. Hambatan dalam pelaksanaan mekanismenya ini, misalnya di kotak yang ntar. Nah, di kotak yang ketiga, bisa terlihat ya, nggak pecah-pecah kan kalau itu. Yang pertama, kita lakukan usulan rencana merger. Usulan rencana merger dibuat oleh masing-masing direksi PT yang membuat direksinya, tapi wajib disetujui oleh komisaris dari masing-masing PT. Barulah nanti kalau sudah disetujui, usulan rencana merger tersebut akan menjadi bahan menyusun rancangan. Jadi dokumen pertama usulan rencana, dokumen dua rancangan merger. Sebelum dibuat dokumen tersebut, siapkan semua ini dulu. Gitu. Kan enak toh, makanya 60 slide itu langsung tak siap no. Oh, nanti kalau perlu contekan tinggal buka ini. Ada orang datang, saya mau merger, ya tak siapin dulu ya usulan rencana mergernya. Itu tiap perusahaan masing-masing bikin. Sebelum bikin, untuk melengkapi narasinya, ini disiapin dulu semuanya. Karena pihak-pihak yang terkait di situ, walaupun tidak terkait secara langsung, tidak bisa diremehkan karena mereka akan mempengaruhi terhambatnya merger. Ini tadi sudah ya, kotak satu, kotak kedua. Nah, setelah dokumen kedua rancangan mergernya selesai, ringkasan rancangan merger ini wajib diumumkan direksi di dua surat kabar harian. Fungsinya untuk transparansi ke pihak-pihak ketiga. Nah, kalau pihak internal, dia selain ditaruh di surat kabar harian, dia diumumkan secara tertulis ke seluruh karyawan PT. Tujuannya apa? Kira-kira kok karyawan dilibatkan? Kan emang karyawan ikut memiliki perusahaan. Apa? Gimana, Pak? Saksi. Menyaksikan apa? Permergeran ya. Kalau menurut Bapak, seandainya Bapak menjadi karyawan di suatu perusahaan yang akan melakukan merger dengan perusahaan lain, kira-kira Bapak akan setuju atau enggak? Kalau perusahaan, misalnya Bapak kerja di perusahaan A nih, punyanya Bapak Hendra ya, Hendra, punya Bapak Hendra. Nah, Bapak Hendra ini perusahaan A-nya akan merger dengan perusahaannya Matthew, perusahaan B. Bapak akan seneng nggak sama kabar itu? Lah ya, kalau misalnya menurut Bapak masa depannya nggak bagus, nggak seneng kan? Nah, dari mana kita bisa tahu masa depan kita akan bagus atau tidak dengan aksi korporasi tersebut? Kira-kira bakal tahu dari mana? Apakah dari gibahan kantor? Nah, itulah sebabnya kita perlu menyampaikan hal tersebut ke orang luar dan orang dalam karena karyawan ini semua adalah bagian dari majunya perusahaan. Kan bos tinggal nyuruh, yang menjalani kan karyawan. Karyawan kan juga manusia yang dilindungi dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan sekarang Undang-Undang Cipta Kerja.
yang merubah beberapa poin dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berarti kalau karyawan itu kan mohon maaf kan bukan disepelekan ya, dianggap kecil ya. Karena ya memang hanya datang kerja pulang begitu. Kenapa kok ikut campur? Kan dia nggak punya hak. Yang memberikan dia hak itu adalah negara. Negara yang memberikan dia hak sebagai tenaga kerja, sehingga apabila perusahaannya macam-macam, dia dilindungi oleh negara. Nah, kalau misalnya nggak setuju, ada karyawan yang nggak setuju, maka apa yang bisa dilakukan oleh karyawannya? Tetap kerja di situ atau mau resign? Ayo, gimana? Bayangkan Bapak Ibu itu kerja di suatu perusahaan yang akan melakukan merger, Bapak Ibu itu kurang setuju sama aksi korporasi tersebut, yang kerja di rumah cuman Bapak, kemudian anaknya 5, istri, ibu rumah tangga, tidak ada tabungan. Piye? Setuju aja. Batas terpaksa setuju ya. Kalau misalnya dengan terpaksa setuju itu oke, wes setuju ya. Nah, kamu itu bukan karyawan biasa, ternyata kamu itu adalah kepala bidang apa gitu ya, kepala bidang legal misal. Oh jangan-jangan kepala bidang pemasaran misalnya. Dan dengan adanya merger ini, kemudian kamu akan diturunkan dari posisimu dan kamu akan dipindah tugaskan di Sulawesi. Padahal sebelumnya kamu di Jakarta. Kamu setuju nggak? Hmm? Harus mau. Kalau misalnya, nih ya benar-benar benar perjanjian. Kalau misalnya nih ya, eh, kamu dikasih pilihan, diturunkan dan dipindah ke Sulawesi, kan bersedia ditempatkan di mana saja kontrak kerja itu ya. Kalau tidak setuju, berarti kamu harus resign. Lah, kalau misalnya di kontrak kerjanya tidak ada tulisan bersedia ditempatkan di mana saja, karena dari awal perusahaannya itu tidak punya cabang di Sulawesi. Yang ada di Sulawesi itu adalah perusahaan yang menerima penggabungan. Maka kamu tidak punya pilihan lain untuk menerima atau resign kan? Bagaimana kalau misalnya, ini kayak teman saya kemarin itu, dengan adanya merger antar bank, dia tidak memiliki pilihan lain selain menerima dia diturunkan dari manajer atau dia pergi. Padahal sebenarnya bukan hanya karena aksi korporasi tersebut, tapi kebetulan karena alasan efisiensi perusahaan itu melakukan sedemikian rupa skenario untuk mengurangi jumlah pekerja. Kamu ikhlas nggak digituin? Nggak ikhlas kan? Nah, oleh sebab itu makanya dalam masa tenggang, masa tunggu tersebut, apapun alasan dan sudut pandangnya, walaupun perusahaan bilang, "Nah, kan sudah bersedia ditempatkan di mana saja," atau misalnya tidak antara satu pulau dengan pulau lain, tapi kamu diturunkan jabatannya, atau kamu ada tindakan perseroan yang merugikan dirimu, maka kamu sebagai karyawan bisa melakukan keberatan terkait, kita kembali ke tahapan sebelumnya, keberatan terkait ketika, ini bank beda lagi, ketika hal tersebut diumumkan ke seluruh karyawan PT. Tuh. Berikutnya, kalau bukan karyawan, kalau perusahaan itu kan pasti melakukan kontrak dengan pihak lain. Kalau kontraknya masih berjalan sampai 2030, padahal rencana mergernya di 2026-2027, kalian yang menjadi pihak di dalam kontrak tersebut, khawatir nggak? Khawatir kan? Kira-kira tuh nanti akan dilakukan apa? Apakah misalnya kontraknya pinjam meminjam, apakah akan ada pengalihan piutang, ataukah ada penjadwalan kembali kalau kaitannya sama utang? Kalau kaitannya dengan kontrak pengadaan, kontrak jual beli, lah ini bagaimana statusnya? Apakah langsung otomatis semua urusan hak dan kewajiban dialihkan ke perusahaan yang menerima penggabungan atau bagaimana? Nah, tentu itu semua harus disampaikan kepada pihak ketiga. Fungsi kotak ketiga mengenai pengumuman direksi di 2 surat kabar harian. Berarti kalau misalnya perusahaan itu masih banyak utangnya, sudah boleh merger atau enggak ya? Boleh, boleh. Intinya boleh karena kan merger tadi saya sampaikan di awal, merger ini kan untuk menyehatkan kembali perusahaan dan kalau pihak yang menerima
penggabungan itu mau ya nggak apa-apa. Pokoknya jelas ini tadi. Utangmu yang belum beres itu apa saja? Oh, nggak berubah, Mbak. Utangmu yang belum beres itu apa saja, kasus-kasus hukumnya masih berjalan itu apa aja. Kalau perusahaan yang menerima penggabungan itu menerima informasinya secara transparan dan bisa menerima apa adanya, karena itu ada hitung-hitungannya kan. Nah, tapi tentunya itu akan melemahkan posisi klienmu. Valuasinya dia ketika di merger kan jadi lebih turun. Nah, gambaran berikutnya, kita sudah melibatkan bagaimana pandangan pihak ketiga terhadap aksi korporasi kita. Kalau misalnya sudah bisa ditangani semua, tadi kita udah sepakat bahwa punya utang itu nggak apa-apa. Karena salah satu alasan orang mau merger kan justru karena dia kurang sehat. Bukan hanya karena dia ingin ekspansi. Jadi ada dua kondisi yang bisa difasilitasi. Maka ketika dia kurang sehat dan dia masih punya utang, selama hal itu dikomunikasikan, kemudian nanti jelas pengalihan piutangnya kepada siapa, maka hal ini bisa lanjut. Mergernya itu bisa lanjut. Tapi kalau karyawannya, hak karyawannya, dan juga hak pemegang saham minoritas yang tidak setuju sama hal tersebut diabaikan, tidak diselesaikan sesuai dengan aturan di ketenagakerjaan, itu yang tidak boleh lanjut malah. Jadi bukan berarti merger tidak boleh mengurangi karyawan, boleh. Bukan berarti terus harus selalu mendengarkan semua pendapat dari pemegang saham minoritas. Enggak, karena kan sebelum melakukan merger aksi korporasi itu kan kita melakukan RUPS dulu. Kamu setuju enggak? Kan suara terbanyak, quorum terbanyak. Tapi quorum terbanyak itu hanya untuk mengesahkan tindakannya. Oke lanjut silakan dibuat usulan rencana merger. Oke lanjut silakan habis usulan rencana merger kita buat rancangan merger. Tapi bukan berarti kita mengabaikan kepentingan mereka yang tidak setuju. Nah, mereka yang tidak setuju tapi pemegang sahamnya itu hanya sedikit, hanya minoritas, lah itu mekanisme perlindungannya bagaimana? Itu harus sesuai dengan di Undang-Undang PT, yakni caranya PT yang akan melakukan aksi korporasi dan ada pemegang saham minoritas yang tidak setuju, si PT itu bisa menawarkan, aku akan beli kembali sahammu ya. Dibeli kembali dengan cara dia tawarkan juga ke pihak lain. Ada yang mau nggak pengalihan saham ini? Karena orang ini ternyata, enggak, aku nggak setuju sama ini. Walaupun quorum sebagian besar udah setuju. Nanti saham tersebut akan menjadi saham tanpa hak suara setelah dialihkan ke pihak lain. Atau kalau misalnya pihak lain nggak ada yang mau beli, ya PT-nya. Dengan penghitungan harga yang tidak merugikan kedua belah pihak. Setelah itu sahamnya sementara menjadi saham tanpa hak suara. Diupdate di daftar pemegang saham. Jadi rapi, tidak merugikan kepentingan masing-masing. Kalau karyawan diselesaikan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja, yakni kalau dilihat seperti katanya Bapak tadi, kalau misalnya di perjanjian kerjanya tidak melanggar, maka feel free aja kalau misalnya mau berhenti. Asalkan memang mengajukan pengajuan, bukan di terminate ya. Kalau di terminate itu kan sudut pandangnya dibunuh ya. Tapi kalau mengajukan pengajuan, oke, tapi hak-haknya itu harus dipenuhi dulu. Kalau misalnya karyawannya masih demo, terlepas demonya dalam kondisi dia masih menjadi karyawan, ataupun mantan karyawan yang sudah resign tapi hak-haknya belum dikasihkan secara tuntas, maka merger tersebut tidak akan lanjut, tidak akan, karena pasti akan rame di surat kabar dan lain-lain beritanya perusahaan ini demo. Oke, beda sudut pandangnya ya, penanganan. Nah, nanti yang nangani berantem-berantemnya itu siapa, Bu? Perusahaannya. Ya perusahaannya, tapi dia akan nyalahin konsultan hukumnya juga. Karena gini ya, tidak semua merger itu akan selesai loh. Walaupun pakai konsultan hukum karena biasanya akan berhenti di tahapan kotak yang ketiga. Macet di drama-drama itu tadi. Gitu. Lah ini kan fungsi kontrol juga dari pemerintah supaya orang pengusaha tidak sembarangan juga untuk melakukan aksi korporasi yang merugikan pihak-pihak terkaitnya. Gitu sudut pandangnya ya. Jadi bagaimana kita bukan hanya memikirkan aturan pasalnya apa, kalau pasal-pasalnya tinggal dibaca saja di slide saya bisa, di googling juga bisa, tapi juga tentang nilai dari masing-masing dokumen ini akan mempengaruhi valuasi perusahaannya, satu, dan juga yang kedua, kepatuhan perusahaannya. Kan jadi ketahuan dia pernah tersangkut kasus apa, kemudian ada utang yang macet berapa, terus dia tidak pernah melaksanakan CSR misalnya, mau aibnya jadi kelihatan ya. Dan yang ketiga juga melakukan mitigasi supaya kalaupun ada protes, protesnya itu bisa kita tangani, cara-caranya seperti apa.
Bahkan pemilihan surat kabarnya itu juga termasuk dalam bagian strategi. Nah, berikutnya kalau misalnya sudah lanjut, sudah bisa lanjut, barulah dari kotak ketiga ini rancangan merger ini bisa dialihkan, dilanjutkan mengerjakan konsep akta merger. Untuk tata cara lain, Bapak Ibu nanti bisa langsung lihat di slide saya. Kalau konsolidasi ini hampir mirip kan sebenarnya. Tapi bedanya karena konsolidasi ini melebur, maka antara A sama B itu posisinya itu seimbang. Seimbang sama-sama jeleknya, bukan sama-sama bagusnya. Sehingga sama-sama butuhnya untuk digabung. Makanya mereka meleburkan dirinya. Terus kita anu karena sama-sama jeleknya ibaratnya kita leburkan diri jadi satu, kita bikin entitas baru. Tapi kalau merger itu pasti ada salah satu yang lebih oke daripada satunya. Gitu. Kalau akuisisi tetap existing dua-duanya, tapi pengambil alihan ke persentase kepemilikan sahamnya. Tata caranya kan dari atas ke bawah ini kan hampir sama. Tuh walaupun konsolidasi juga sama. Ada pengumuman di dua surat kabar harian dan pengumuman tertulis ke seluruh karyawan PT internal. Oke, jadi saya tekankan lagi pertama, kerapian dokumen, strategi valuasi perusahaan, kerapian dokumen, kepatuhan hukumnya, strategi valuasi perusahaan. Kalau cuman merapikan dokumen, semua orang itu bisa, kan tinggal ngerpek. Tapi merapikan dokumen untuk menentukan dokumen mana yang perlu kita tunjukkan, mana yang tidak. Karena itu akan berkaitan dengan nilai dan harga diri perusahaan. Coba satu-satu ya. Aduh. Susunan organisasi perusahaan sebelum dan sesudah, itu rencana, rancangan. Sesudahnya itu nanti kayak gimana? Kemudian perizinan perusahaan. Dia ketaatan hukumnya kalau misalnya dia perusahaan yang di bidang lingkungan hidup. Oh, ternyata dia perusahaan perizinan perusahaannya belum lengkap yang terkait bidang lingkungan hidup. Ya, jangan bilang kalau belum ada, ya diurus dulu kayak gitu. Terus kemudian kontrak-kontrak yang masih berjalan. Lalu tadi saya jelaskan mengenai basis informasi tenaga kerja. Asuransi ini asuransi kepada karyawan, berarti kepatuhan hukum lagi. Laporan perpajakan, akuntansi perusahaan. Kemarin itu ada perusahaan dia mau melakukan aksi korporasi merger, tapi terhambat. Bahkan sejak tahapan usulan rancangan merger aja, usulan rencana merger aja belum jadi dikerjakan karena ternyata dia nggak pernah tahu kalau selama ini dia ada hutang 10 miliar di pajak. Kok bisa nggak pernah tahu ya? Kalau saya tuh saldo 500 ribu aja ingat tak pakai buat apa-apa. Karena ternyata dia udah percaya banget sama konsultan hukum dan konsultan pajak. Jadi zaman sekarang itu konsultan hukum itu kayak misalnya kantor ya, bikin aja kayak gini. Kayak ini satu lantai ya, disekat. Sebelah sininya konsultan hukum, sebelah sininya konsultan pajak. Orangnya sama bosnya. Jadi ngurusin pajaknya sama ngurusin hukumnya. Nah dia udah terima beres karena ya, ya, ya apa ya orang kalau punya pabrik itu kan urusannya banyak ya. Urusan yang banyak dia udah percaya ternyata hutangnya itu sampai 10 M. Dan sekarang kabur konsultan pajaknya kabur. Nah, otomatis pilihan dia adalah kalau dia mau melanjutkan di Surabaya kok. Kalau dia mau melanjutkan usulan rencana mergernya, ya saya bilang ini selesaikan dulu yang duitnya dibawa kabur itu. Kalau duit lain ada, dibayar aja dulu hutang pajaknya, kita lanjut mergernya. Kan gitu. Atau mungkin di sini ada yang punya cita-cita pengen lanjut ke konsultan hukum pajak setelah dari PKPA? Ada? Biasanya ada kalau di gelombang-gelombang sebelumnya itu. Apa motivasinya mengikuti PKPA? Ternyata bukan hanya menjadi pengacara aja, tapi udah spesifik dia. Saya konsultan hukum pajak aja, Bu. Oh, ternyata dia udah punya pasarnya. Pasarnya adalah siapa? Teman-temannya sesama pengusaha begitu. Begitu, Pak. Ide itu. Jadi sekali lagi satu ruangan ditinggal disekat dua, nanti ada karyawannya sendiri-sendiri, itu ide bisnis itu. Jadinya one stop service legal konsultan. Tapi kalau jangan nakal ya, nanti kalau nakal ya itu tadi akhirnya dibawa 1 M, dibawa lama-lama jadi 10 M. Begitu. Di KPP Jagir Wonokromo ini kemarin. Nah, setelahnya akuntansi perusahaan, ya ini terserah ya, kondisional ya, mau jujur atau gimana.
situasional tergantung nanti dibahas. Saya sarankan jujur, struktur pemegang saham sebelum dan sesudah MKA. Makanya tadi saya sampaikan mengenai struktur pemegang saham sebelum dan sesudah MKA ini akan berkaitan juga dengan polemik apabila ada pemegang saham minoritas yang tidak setuju. Kemudian dilakukan beberapa tindakan solusi yang tadi saya sampaikan, itu kaitannya dengan mengubah update daftar pemegang sahamnya. Tuh. Berarti dari situ bisa dipetakan dari struktur pemegang saham. Kira-kira kamu tuh juga akan ditanyakan kira-kira orang ini kemungkinan yang setuju berapa persen dari quorum tersebut. Untuk sekali lagi untuk meminimalkan drama. Kasus-kasus hukum yang masih berjalan apabila ada CSR, walaupun ini amal tapi kan amal yang wajib ya. Ini yang agak sulit adalah intangible asset dan aspek persaingan usaha. Tangible asset itu kan kelihatan gampang nilainya, tinggal ditanya aja dia punya aset apa aja. Tapi kalau intangible asset ini ngitungnya adalah sesuai dengan kepercayaan diri Bapak Ibu. Kenapa saya bilang kepercayaan diri? Karena panduannya belum ada dan tidak terlalu diperhitungkan juga oleh perusahaan karena mereka nggak ngerti cara ngitungnya gimana, karena memang peraturannya belum ada. Berarti tergantung ke kepercayaan diri kita dalam ini masukin aja sebagai aset karena ini ternyata membuat perusahaanmu itu memiliki nilai. Misalnya ini ya. Nih, kalau tangible asset itu kan sesuatu yang kelihatan. Tadi saya katakan sertifikatnya, aset-aset yang dia punya, kita tinggal lihat di laporan keuangan akuntansinya. Tapi kalau intangible, itu kan kaitannya sama sesuatu yang tidak terlihat. Apa saja intangible aset kita? Apa saja intangible aset kita? Pecah nggak ini? Pecah ya. Yang pertama yang harus diperhatikan intangible asset yang akan sangat mempengaruhi nilai diri kita, satu itu adalah haki. Haki, apa saja contoh haki? Kebetulan saya dosen haki, jadi kita akan bahas haki. Hah? Merek desain industri, ya itu yang duit banget ya. Merek desain industri ada lagi paten, ya rahasia dagang dong. Karena ya hak cipta. Waralaba itu kan terdiri dari merek dan rahasia dagang. Konsep bisnis franchise yang bikin orang mau punya franchise itu adalah karena adanya merek plus rahasia dagang. Kalau merek aja nggak ada rahasia dagangnya, ngapain? Nggak. Waralaba itu kan rahasia dagang. Rahasia dagang itu adalah sesuatu yang memang tidak perlu kita catatkan, tidak perlu kita sertifikatkan, tapi itu yang membuat kita berbeda dari perusahaan lain dan bikin orang mau sama kita. Merek rahasia dagang, desain industri, paten. Nah, paten ini penting. Paten ini kaitannya nanti juga sama desain tata letak dan sirkuit terpadu. Kalau paten itu kan keseluruhannya, paten biasa ataupun paten sederhana. Desain tata letak sirkuit terpadu itu seperti rangkaian yang ada di dalamnya ini. Sehingga itu yang menyebabkan mau sepintar apapun Huawei, Xiaomi, oke kan itu, produk-produknya bagus sekali. Tetap mereka tidak akan bisa sama persis dengan iPhone. Itu bukan karena patennya, tapi karena desain tata letak sirkuit terpadunya. Tuh, memutuskan rangkaian ini dengan rangkaian ini itu kan sulit ya, kecerdasan. Nah, sekarang saya tanya, kalau misalnya ada yang pakai mobil listrik nggak di sini? Sepeda listrik juga nggak apa-apa. Mobil listrik. Ini ya berarti belum belum pengen ya pakai apa ya? Kalau mobil listrik ini nggak kepingin nggak? Ada interest nggak untuk mencoba mobil listrik? Enak nggak Pak? Enak ya. Bedanya apa sama mobil yang ini non listrik yang bensin? Mau apa misalnya dipakai ke Banyuwangi ragu takut nggak sampai Banyuwangi, misalnya berhenti di Jember atau di Probolinggo mampir rumah orang, orangnya juga nggak bisa kasih solusi, tetangganya ya kan Pak ya, tapi kan ada aplikasinya sekarang, chargernya di mana aja, charging stationnya terbatas dan jadi bikin mikir ya. Iya benar. Nah, terlepas dari kendala yang ada di Indonesia, jumlah mobil listrik itu sekarang banyak dan harganya mahal, kecuali yang Wuling ya, kecuali yang Wuling kan harganya mahal-mahal ya. Yang paling bagus menurut saya desainnya adalah mobil listrik merek. Iya bagus banget Pol BYD. Bapak BYD.
Oh, nah. BYD itu kan bagus banget ya. Nah, BYD itu yang bikin dulunya adalah ya udah mahasiswa biasa kayak kita ini, mahasiswa biasa yang dia akhirnya punya bisnis jualan baterai. Dia bisa bikin baterai dan desain tata letak sirkuit terpadu yang membuat baterai itu berbeda sehingga bisa dijadiin baterai HP gitu loh, HP-HP Cina. Karena orang Chinese kan itu di RRC sana. Nah, dalam perkembangannya dia bikin home industry baterai itu ternyata berkembang dan akhirnya duitnya dia putar lagi untuk bisnis mobil listrik. Nah, sekarang BYD itu kan penjualannya sangat masif dan menjadi pesaing Tesla yang paling utama. Jujur Tesla sama BYD kalau saya lebih suka BYD. Harganya dia bisa bikin harganya lebih murah, bentuknya lebih cantik. Buat cewek-cewek lebih cocok BYD ya. Nah, pertanyaannya, yang membuat si bapak founder BYD ini dia sekarang asetnya gak karu-karuan akeh, itu apanya? Apakah karena dia punya pabrik BYD atau karena dia punya ratusan ribu mobil BYD di pabriknya atau apa? Yang bikin dia tuh bisa ini nyelingkung ke Tesla, nyelingkungi Tesla itu tadi. Ciri khasnya. Yang bikin BYD ciri khas apa berarti? Hmm. Disebutkan kira-kira aspek haki aja apa aja yang ada di mobil BYD. Semua masuk ya. Nah, kalau misalnya eh si bapak ini itu kan dia punya pabrik. Di pabrik itu dia bisa produksi 100.000 BYD per minggu. 100.000 unit. Kalau misalnya 100.000 unit ini dijual ke orang lain, si bapaknya masih kaya atau enggak menurutmu? Masih ya? Berarti yang bikin dia kaya mobilnya atau eh, hakinya. Jadi kemampuannya dia untuk membuat lagi event semua barangnya itu enggak dia enggak punya lagi. Dia bangkrut misalnya ya, atau semuanya tuh dia jual semuanya. Ada orang yang mau, tak aku mau dong merger, atau mau dong aku beli perusahaanmu tak merger. Oh ya udah dihitung lah sama kamu kan, pabriknya berapa, luasnya, nilainya segini, karyawannya segini, pengalihannya segini. Dia punya mesin-mesin pabrik segini, mesin pabriknya kasino loh juga nggak apa-apa, mesin pabriknya kasino juga nggak apa-apa. Apakah kemudian dia jadi nggak bisa bikin lagi? Bisa. Tinggal di ini aja ganti mereknya ganti dikit, habis itu modelnya ganti dikit. Nah, kemudian segala aspek dari pembuatan mobil listrik itu dia hakikan lagi. Ngerti nggak? Nah, itulah sulitnya menghitung intangible asset. Itulah juga yang menyebabkan banyak perusahaan besar berani untuk melakukan akuisisi terhadap startup-startup yang dimiliki oleh anak-anak muda yang masih seumuran seumuran satu ruangan ini. Kok berani membeli startup-startup tersebut padahal valuable assetnya di tahun 2021, 2022 itu masif terjadi startup-startup termasuk di Surabaya diakuisisi oleh perusahaan-perusahaan besar. Contoh perusahaan besar di bidang telekomunikasi seperti Indosat, Telkomsel. Karena apa? Karena dia perlu kecerdasannya. Nah, gimana caranya kamu mengalihkan kecerdasan yang ada di otaknya orang itu? Berarti kan yang harus kamu alihkan Buk hidupnya ya, bisa lah ya ini. Oke, kita akan merekrut orangnya kalau mau ya. Tapi seringkali orang kalau kalau yang kurang ini ya, kurang aware kayak Mas Matthew, dia akan merelakan perusahaannya aja, terus perusahaan yang menerima itu senang, wah ya aku dapat teknologi, dapat semuanya. Dia lupa dia nggak dapat orangnya gitu. Dia tidak menawarkan sesuatu terhadap orangnya, sehingga orang itu nanti di luar akan bikin lagi. Nah, kita bisa sarankan ke klien kita untuk hanya hakinya yang akan dialihkan, tapi orang ini yang pintar masalahnya. Itulah kenapa startup lebih cocok dilakukan tindakan bukan merger, melainkan akuisisi. Jadi silakan kamu tetap jadi bos di perusahaanmu. Kamu silakan tetap bisnis startupmu, kamu dengan gitu punya kebebasan untuk bikin invensi paten ini itu, bikin ciptaan ini itu tetap lanjut, tapi eh, kepemilikan apa namanya kepemilikan sahamnya, pembagian keuntungannya, kekayaan hasil dari perusahaan itu dan juga pengambilan keputusan kamu yang mengendalikan sebagai perusahaan yang melakukan akuisisi.
Nah, berarti dari sini udah mulai kelihatan kan kalau ada orang tanya, saya mau kawin sama perusahaan ini, enaknya apa ya? Nah, itu peran kita untuk memberi saran, enaknya merger atau akuisisi. Yang minim resiko tapi banyak keuntungannya. Jadi udah ketemu kan sama Mas Matthew. Oh, ini kan yang penting orangnya, Bu. Hidupnya orang ini. Jadi jangan merger. Kalau merger yang menerima penggabungan dia tiwas ngetokno duit ku akeh. Ya kan? Tapi kalau akuisisi kan yang penting dia menjadi pemegang saham pengendali. Ya, kalau dia menjadi pemegang saham pengendali 51% ke atas, kalau dihitung-hitung ternyata pengeluarannya lebih worth it membeli 51% saham kemudian perjanjian akuisisi daripada memerger semuanya. Dan orang kan anak-anak muda yang pintar-pintar di startup itu kan memang agak susah dikendalikan, ya biarin aja mereka tetap. Nanti adopsi dari teknologinya itu diadopsi ke perusahaan-perusahaan telekomunikasi besar, di mana perusahaan-perusahaan telekomunikasi besar itu dia punya uangnya, dia punya karyawannya, tapi pinternya kan belum tentu sama. Haki itu kan sesuatu yang dihasilkan bukan karena kamu pinter, tapi karena kebetulan kamu punya temuan di bidang itu. Se- Keunikannya kan di situ. Haki itu kan hak atas kekayaan intelektual yang timbul karena kreativitas. Jadi belum tentu semua orang akan menghasilkan hal yang sama, makanya kita beri penghormatan terhadap haki. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Tadi kan udah ketemu nih ya, pinter ternyata dia ngerti caranya membuat trik dalam menawarkan aksi korporasi apa yang tepat untuk klien. Berikutnya adalah yang bingung, bagaimana cara menghitungnya? Kalau misalnya strategi yang lebih penting untuk diterapkan, ini mau diperhatikan habis ini ada contoh-contoh kasusnya ya, contoh-contoh soal untuk dibahas bersama. Cara valuasi haki di Indonesia ini kan belum ada peraturannya. Karena itu tadi, gimana kita menilai sesuatu yang ada di otak? Apakah kalau kita mau menilai seseorang yang punya merek BYD tersebut mau di-merger perusahaannya dengan perusahaan lain, apakah kemudian kita lantas menghitung berapa jumlah unit produksi BYD per periode? Apakah itu cukup ataukah masih kurang mahal? Apakah kita harus menghitung proyeksi berapa dia bisa memproduksi tiap tahun? Tapi kan belum tentu diproduksi. Ngerti nggak maksudnya? Karena sekali lagi saya tekankan, orang yang bisa menciptakan BYD ibaratnya 10.000 unit yang dia produksi di bulan tersebut, kamu beli semua, dia akan tetap bisa bikin terus. Kamu beli semua mereknya, ayo kon, kamu beli semua mereknya. Tapi rahasia dagangnya kan nggak kebeli, ya kan? Kan mereknya doang yang dibeli, ya udah ambil aja. Desain industrinya dibeli, beli aja semua. Rahasia dagang adalah sesuatu yang tidak otomatis dibeli karena dia tidak ada sertifikatnya, ingat ya. Satu-satunya bentuk haki yang tidak ada sertifikatnya karena ya memang jangan disertifikatkan kan rahasia ya apa sih? Kan dia rahasia yang bikin dagangmu itu lebih bagus daripada orang lain. Nah, ini sebenarnya yang akan menjadi titik lemahmu kalau kamu kalau kamu ngurusin kepentingan klien yang akan menerima penggabungan. Jadi perusahaan besarnya, tapi juga akan menjadi kekuatanmu kalau klienmu adalah perusahaan teknologinya. Jadi rahasianya. Kalau paten itu kan ada sertifikatnya, ada produknya. Yang dialihkan tentu bukan produknya, tapi sertifikatnya. Jadi haki, apapun bentuknya, dari hak cipta sampai perlindungan varietas tanaman, DTLST, kecuali rahasia dagang, itu yang dihargai adalah sertifikatnya. Kalau cuman bendanya, toh itu namanya kamu jual beli biasa. Kalau jual beli biasa nggak usah take sertifikat. Ini haki harus sertifikat. Wes kamu ngerasa pinter, wes iso aku sertifikatnya kan yang penting lali ambil rahasia dagang. Nah, rahasia dagang ini adalah yang membuat bisnis itu beda dengan bisnis lainnya. Itulah juga yang menyebabkan haki itu susah untuk divaluasi dan masih belum ada pedoman yang benar-benar tepat untuk diterapkan di Indonesia. Tapi kalau orang luar negeri sudah berusaha untuk ya sambil jalan kita akan buat cara penghitungannya karena ini yang penting kalau hukum bisnis itu kan yang penting ada uangnya kita bisa lanjut jalan kan. Nah, caranya adalah kita gunakan sementara pedoman yang ada di WIPO sama WTO. Kita bisa pakai metode pendekatan biaya yang dikeluarkan selama proses research and development atau yang disebut dengan cost based approach atau kita bisa gunakan metode eh, berapa biaya berapa keuntungan yang kita dapatkan sebanding dengan biaya pemasarannya.
market based approach, cuan apa enggak? Atau yang ketiga, murni pemasukan real, dikurangi hutang, income based approach. Nah, ini juga kan terserah kalian, terserah Bapak Ibu mau milih yang mana. Untuk haki secara keseluruhan. Research and development di dalamnya tentu ada aspek rahasia dagangnya, cost based approach ini. Sehingga menyebabkan suatu perusahaan farmasi bisa membuat suatu formulasi obat yang berbeda dengan perusahaan lain. Itu karena dia trial error berkali-kali sampai akhirnya dia bisa menemukan rahasianya. Sampai akhirnya dia rela rahasia itu dibeli oleh perusahaan farmasi lain melalui proses merger. Merger kecuali BUMN ya, BUMN kita nggak ngitung kayak gini-gini ya, namanya juga diperintah sama pemerintah. Kecuali anak perusahaan BUMN yang statusnya hanya PT biasa. Jadi modalnya semua bukan dari negara. Itu kita ngitung kayak gini. Kalau BUMN enggak. Nah, perusahaan farmasi swasta dengan perusahaan farmasi swasta dia mau merger. Pada angka berapa klienmu itu akan ikhlas semua proses research and development-nya itu tergantikan. Nah, maka gunakan metode yang ini. Seberapa banyak dia bisa memasarkan unik, tapi kalau masyarakat tidak butuh produknya, maka dia lemah di market based approach-nya. Tapi kalau misalnya itu sebenarnya nggak unik-unik banget aspek hakinya, tapi masyarakat suka kok. Ya, berarti dia punya proyeksi ke depan. Jadi bukan income-nya ya, tapi jejaring yang dia punya, kemudian ini loh, apa proyeksi, proyeksi. Nah, itu berarti yang hitung bukan kamu, yang hitung adalah akuntan. Akuntan itu kan dalam menghitung pasti menggunakan pernyataan standar akuntansi keuangan. Harus dibuktikan dengan dokumen legal kepemilikan HKI. Ya ini apa? Bukan hanya sertifikat, tapi utama sertifikat, itu udah pasti. Dokumen legal kepemilikan HKI nomor satu sertifikat. Dua, dilampiri dengan proses research and development kalau di metode pendekatan yang ini. Kalau di metode yang ini berarti apa ya itu ya namanya ya. Dokumen minimal itu dokumen jaringan distribusi yang dia punya, jaringan pemasaran konsumen yang dia punya. Nah, kalau yang ketiga nih yang paling gampang, tapi walaupun dia paling gampang, kurang disarankan dan kurang diminati karena dia hanya bicara tentang produk ini bisa menghasilkan keuntungan pemasukan berapa. Itu cara berpikir yang terlalu letterlek untuk memahami haki. Jadi sebaiknya tidak. Tapi kalau misalnya metode ini lebih menguntungkan buat kamu karena misalnya kamu nih klienmu punya produk haki nih ya. Kadang itu kan produk itu kan tren-trenan ya. Nah, mumpung lagi tren, income-nya oke banget. Startup itu sering gitu, startup teknologi. Lagi tren, income-nya oke banget, lanjut aja. Kita pakai metode pendekatan yang ini. Wah, ini kita bisa menjanjikan income-nya sudah segede ini, lupa sama tren. Sehingga itu akan menguntungkan klienmu kalau klienmu adalah pihak yang memiliki haki dan akan menjual itu dalam proses restrukturisasinya. Tapi akan merugikan perusahaan yang menerima penggabungan. Ngerti nggak maksudnya? Nah, ini yang nggak ada, biasanya nggak dipikirkan sama orang intangible asset ini. Gitu. Nah, selain haki, intangible asset, kita juga punya data digital. Apa aja data digital ini? Ini jam berapa ya, Mbak? 4:30 ya. Berarti ini terakhir habis itu saya bahas tentang persaingan usaha. Data digital, citra diri, skill networking. Citra diri itu wis gak iso dihitung, tapi bisa menjadi bahan percaya diri kita. Yakni sudah berdiri sejak tahun berapa, tidak pernah tersangkut citra buruk, itu ya penting loh. Kalau tujuan utama mergernya adalah untuk ekspansi usaha. Networking ini kaitannya dengan kalau Haki networking itu akan bermanfaat saat kita pakai metode market based approach. Jadi kalau saya tanya dari tiga metode ini sebaiknya menggunakan yang mana? Yang mana? Ayo. Yang ini dulu. Ya, dari tiga ini sebaiknya menggunakan yang mana berarti kalau dari penjelasan saya? Tidak perlu dipilih, sesuaikan aja yang sedang dibutuhkan apa. Kan tidak ada pedoman, tidak ada peraturan dari pemerintah.
Ini adalah salah satu bentuk bargaining position kita untuk meningkatkan kepercayaan diri kita sebagai konsultan dan meningkatkan kepercayaan diri klien bahwa dia punya sesuatu yang bernilai yang jauh lebih besar daripada sekedar apa yang terlihat di mata. Gitu. Bisa dipahami dan dimaklumi? Jadi mengkawin sama kayak gini loh. Yang bikin kita suka sama cowok ya Mbak-mbak ya. Yang bikin kita suka sama cowok, bikin kita itu mau dipacari, mau dilamar. Itu apa? Ganteng? Enggak, ganteng nomor 20 rek aku. Apa? Ganteng relatif, heeh, ganteng kabeh sak ruangan. Oh, dia mau promosi nih. Oke, kita dengarkan. Maju mundur. Sana kan Jangan kan bilang kan hal apa yang hal apa yang bikin perempuan suka ke cowok, tapi kan ini tidak hanya mengkerucut cowok cewek cowok aja, bahkan cowok cewek juga. Iya, Masalah yang cantik relatif. relatif. Berarti menurutmu yang bikin cewek itu suka sama cowok apa? Sebutkan 5. Ayo, ya, sebutkan 5. Ada hubungannya, Mai. Keterampilan apa? Kerajinan tangan. Ulet tak maksudmu? Oh, ulet. Ulet bulu. Masa depan. Coba nomor 1 dulu. Nomor 1 tadi apa? Keuletan ya? Cost based approach. Lagi nomor 2. Loh, tapi kaitannya sama dengan ini. Nah, kenapa? Oh, alim tah. Nggak masuk indikatorku juga lagi. Oke, sebentar. Alim, berarti citra diri alim dan manajemen keuangan sama ulet ya. Kalau ulet itu ibaratnya kayak kita menghitung seberapa ulet kita hingga haki tersebut itu beneran jadi, bukan hanya sekedar blueprint. Maka kita harus menghitung itu menggunakan cost based approach. Menilai suatu haki karena keuletannya, menilai seorang laki-laki dari keuletannya itu kita menggunakan sudut pandang cost based approach. Kita menilai laki-laki itu dari alim atau tidak. Itu kan berarti sesuatu yang dilihat ya. Gimana kita bisa lihat iman seseorang? Kan beda sama alim. Alim sama iman tuh beda loh. Berarti alim itu kan bagaimana dia menjalankan syariat agamanya ya. Kalau dia menjalankan syariat agamanya adalah sesuatu yang terlihat saat ini. Itu income based approach. Apa tadi yang nomor 3? Duitnya ada sorry. Pengelola, pengelolaan keuangannya bagaimana? Maka dia menggunakan metode market based approach. Kurang 2. Cowok idaman perempuan kurang 2 apalagi. Ini dulu. Kan yang jomblo dulu, Pak. Kurang 2. Oke, itu adalah income based approach, yakni hakinya ini beneran laku nggak di termin ini. Nah, yang keempat belum, Mas. Kurang 1 lagi kamu. Ganteng nggak masuk? Wibawa. Ada hubungannya sama ganteng nggak wibawa itu? Wibawa itu relatif loh. Ada cewek yang ngerasa cowok berwibawa karena fisiknya atau pinternya atau karena kemampuannya mencari duit. Ih, seriusan deh. Percaya Mbak Ibu-ibu? Jadi wibawa itu relatif. Nah, wibawa itu kan sebenarnya yang sedang kita cari sekarang, yakni value laki-laki. Bisa dilihat ternyata, oh kalau keuletan ini, kalau misalnya tadi alimnya itu income bisa, berarti kan tidak bisa kita melihat laki-laki dari satu kacamata aja. Karena kepribadian laki-laki itu kan seperti multidimensi permukaan. Maka kalau kita memilih pendekatan yang mana, bagaimana cara kita menentukannya? Disesuaikan yang kita suka itu yang mana, yang kita tuju yang mana. Kita nggak bisa minta semuanya, nggak ada cowok yang sempurna di dunia ini.
Kok nggak sempurna didik mau tinggal? Kan nggak seperti itu. Begitu juga dengan perempuan, nggak bisa kita menuntut, oh harus bisa semuanya, harus bisa masak, harus bisa nyari uang, harus centil juga, harus bisa dandan, semuanya mbok pikir AI, nggak bisa kan manusia. Manusia itu memang diciptakan ada kurangnya. Makanya, hmm, bisa. Ini, ini yang dimaksud dengan akuisisi pemisahan perusahaan ini strateginya. Jadi bagaimana caranya perusahaannya satu, tapi kemudian ada unit usaha yang berkembang, misalnya bank ya, bank udah jalan, ternyata dia punya unit usaha syariah yang berkembang, dipisahkan, kasih modal, pisahkan, dia jadi bank syariah. Punya banyak dia perusahaannya, boleh, nggak apa-apa. Kan nggak apa-apa. Itu semua adalah pilihan kan. Nah, ketika melakukan pemisahan perusahaan supaya ceweknya banyak atau supaya perusahaannya banyak, tetap harus dihitung seperti ini. Nah, sekarang kalau misalnya eh tak balik ya, cewek ya, cewek. Yang jomblo kamu tau tak, Mas? Oh, udah punya ya, kamu jadi gantian. Kalau kamu, apa yang kamu lihat dari perempuan? 5. Maksudnya 5 aspek ya, bukan 5 perempuan ya. 5 aspek dari perempuan yang bisa, ini pada biru nih, yang betik-betik. 5 aspek dari perempuan yang bisa kamu lihat. Karakter. Karakter itu kaitannya dengan perilaku ya, citra diri ya. Terus apa lagi? Ya apa kata lu? Ketulusannya ya. Market based approach itu. Kan nggak bisa dari pertemuan pertama. Proyeksi, pengertian, itu proyeksi, itu semua market based approach. Lagi, kurang 2. Alah, sak jadi kurang kata ngomong cantik nomor siji, sungkan kan. Ya, itu income based approach. Jadi sesuatu yang terlihat di awal, halo namanya siapa? Itu sama dengan income based approach. Oh laku atau enggak? Baru ternyata, aduh Mas Wahyu tiba megel hati rek. Market based approach-nya lemah. Gitu. Tiba no Mas yo wes ayu apa ayu tapi megeno ati. Terus tiba no gak mau menemani berproses, gak setia. Jangan pakai sudut pandang cost based approach. Kayak gitu. Oke, nah kita sekarang sudah mengerti bagaimana sulitnya menilai sesuatu yang, oh eman banget tadi nggak tanya ke Mas Taufik ya. 5 indikator perempuan idaman itu apa aja? Apa? Apa 5M? Nah, kita udah tahu ternyata dalam melakukan analisa restrukturisasi perusahaan itu bukan hanya bicara tentang ini nanti eh, pasalnya ini, persennya segini, persentase sahamnya segini, merger adalah, akuisisi adalah, konsolidasi adalah, bukan tentang itu yang menurut saya perlu disampaikan ke Bapak Ibu hari ini. Karena itu semua di internet ada, di undang-undangnya ada. Kan Bapak Ibu kalau baca undang-undang sekarang bukan di buku, di internet. Jadi semua itu adalah sesuatu yang bisa dicari sendiri. Tapi memungsikan hati untuk agar restrukturisasi tersebut berjalan lancar, sekali lagi jangan berhenti di tahapan ketiga. Oh semua dokumennya oke, ternyata berhenti di tahapan ketiga karena banyak demo, terus utang yang tidak bisa negosiasi ulang, dijadwalkan ulang, restrukturisasi ulang, kemudian hak-hak karyawannya itu menimbulkan demo itu tadi, hak pemegang saham minoritas yang bikin rame, bikin viral perusahaan tersebut, kan malah tambah jelek citra dirinya. Padahal bukan hanya haki sebagai intangible asset, tapi data digital, citra diri, skill networking, ini semua ternyata bisa meningkatkan kepercayaan diri kita ke depan klien untuk meningkatkan nilai valuasi dan juga untuk menentukan lebih cocok perusahaan itu merger atau akuisisi. Iya apa? Ya, sekarang jam berapa? Jam berapa? Iya berarti Mas. Bisnis apa? Mm-mm. Bukan gitu. Tapi situasional, kondisional. Jadi jangan terpaku di merger aja, konsolidasi aja, akuisisi aja. Enggak. Tapi saya latih untuk kasuistis. Oleh sebab itu mari dilihat soal simulasi di depan. Mari kita lihat soal simulasi di depan supaya gantian yang jadi pembicara adalah Bapak Ibu. Diperhatikan, kita akan membuat kelompok ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini jadi 6,5 kan? Ya, kelompok kiri kanan aja. Kenapa? Kamu pengen pindah ke yang ciwi-ciwi ya? Enggak wes, kelompok kiri sampai kelompok kanan. Ini soalnya diperhatikan, waktu pengerjaan diskusi adalah supaya kita nggak terlalu sore adalah 5 menit. Setelah itu penyampaian dari tiap-tiap kelompok disampaikan dari masing-masing kelompok 5 menit. PT ABC, ayo sambil dikerjakan. Duh, eh, ini berkelompok, berkelompok. PT ABC adalah perseroan publik. Ya, PT ABC adalah perseroan publik yang bergerak di bidang jasa keuangan non perbankan ingin melakukan restrukturisasi dengan PT lain. Nah, PT ABC ini sudah berdiri lama sejak tahun 1995 dengan valuasi nilai aset 25 miliar atas aset benda bergerak berupa kendaraan. Ini berarti aset kelihatan, tangible. Surat berharga saham, gedung perkantoran, semua masuk tangible. Nah, PT DEF merupakan perusahaan baru yang bergerak di bidang teknologi digital. Kan cari mau jalur startup, kita kayak startup aja soalnya. PT DEF merupakan startup yang baru berdiri di bulan Januari tahun 2021. Total valuasi aset hanya 1 miliar atas aset benda bergerak berupa bangunan aplikasi digital dan kendaraan. Kendaraan Agia paling iki. Soalnya misalnya kendaraan nih CRV ya entek wis AM. Bentuk restrukturisasi apakah yang dapat saudara sarankan kepada PT ABC seandainya saudara ditunjuk sebagai konsultan hukum, beri pertimbangan plus minusnya. Jadi tidak ada jawaban pasti, terserah kalian. Kemudian berdasarkan bentuk restrukturisasi yang saudara berikan, sebutkan langkah-langkah persiapan yang perlu dilakukan serta berkas-berkas yang secara garis besar perlu disiapkan. Tak kasih PDF-nya oleh pihak PT ABC. Setelah proses restrukturisasi, nomor 3 ini nggak usah. Soalnya kita nggak nutut buat bahas aspek persaingan usaha. Ini juga bahaya ini kalau kita telat dan nggak ngerti cara ngurusnya, itu dendanya bisa miliaran. Tapi ini nggak usah karena kita nggak ada materinya, nggak cukup waktunya. Jadi soal nomor 1 dan soal nomor 2 dipersilakan. Dan juga nama kelompoknya ya. Kantor opo, kantor opo. Tapi jangan menghabiskan waktu 5 menit hanya mikir nama kantor. Terus feeling aku sing sebelah kiri.
Loh, kok PT sih? Apa? Masuk langsung maju jalan, aku bisa. Yakin, nggak mau diganti. Ya wes, play. Itu aja. Nah, dari masuk jalan. Balik kita pengaruh bapak sih. Tampaknya ya, lapor Maju Jaya ini siapa akan mewakili menyampaikan tiap jawaban dari tiap soal ini berbeda ya, berbeda orang. Iya benar-benar alat pahimnya ada bisa nggak? Jika yang nomor 1, lalu siapa yang nomor 2? Senior associate aja. Oke. Silakan nomor 1. Nonton langsung baru sampai. Iya, Mbak, tak kasih mic kamu, Mbak. Lembut banget. Jadi saya akan menyarankan untuk akuisisi, Bu. Assalamualaikum, dengan law firm Maju Jaya. Bisa tolong ini saya ada permasalahan, saya ingin melakukan penggabungan dengan perusahaan yang saya itu juga belum kenal sih, tapi ini kayak dia prospek deh buat saya. Bisa dikasih saran nggak? Kira-kira sebaiknya bentuk restrukturisasi apa yang cocok dan saya harus ngapain? Yang ngomong sama saya. Jadi Bu, saya akan menyarankan untuk kita Nggak melakukan disuruh duduk dulu tatamunya. Loh, katanya bangkrut. Saya duduk sini. Ya, terus kamu ngomong, aku dikasih geger. jadi em, saya akan menyarankan untuk kita melakukan akuisisi, Bu. Jadi karena Tapi saya ke sini pengennya merger. Kenapa? Apa bedanya? untuk melihat bagaimana akuisisi itu lebih baik dari rekonstruksi yang lainnya. Rekonstruksi peristiwa. Saya masih hidup, Mbak. Rekonstruksi. Eksternalisasi. Heeh. Jadi untuk pengambilan saham aja yang jadi akuisisi aja yang menurut saya itu lebih tepat. Karena apa? PT ABC itu kan terhadap PT DF itu kan dia lebih dari di PT ABC ini kan dia menjadi pemegang saham yang utama yang besar ya, Bu ya. Jadi asetnya itu kan jauh lebih kecil di PT DEF-nya. Ya nggak tahu, terserah gimana. Jadi akuisisi itu lebih efisien sih Bu dan nggak perlu menghapus badan hukumnya si PT ABC. Gitu. Eh, Yakin lah, Mbak? yakin Bu. Yakin ya. Terus saya harus nyiapin apa aja nanti ini? Kan saya mau ngundang, kalau emang jadi saya mau ngundang ini Maju Jaya, MJ. Law firm MJ ini ke kantor saya. Saya harus nyiapin apa aja di pertemuan pertama kita nanti. Dan Untuk selanjutnya saya harus melakukan apa aja. sebelumnya kan eh, kita harus tahu dulu Bu ya kelebihan dan kekurangannya kita nanti melakukan akuisisi tersebut. Jadi yang pertama itu prosesnya itu kan nanti lebih cepat dan efisien dibanding untuk merger. Iya, Ha, nah iya ini kalau emang terus kayak tak undang ini minggu depan kantor ini aku harus nyiapin dokumen apa, terus ke depannya itu aku harus ngapain aja ya tahapan akuisisi ini ya. untuk itu Udah tak kasih PDF ya materinya ke grup ya peserta. Oh, gitu. Iya, ini. Ada yang bantu?
Bentar ya Ibu. Oke, saya akan pindah ke kantor law firm lain karena kelamaan. Tapi emang kayak begitu. Iya kan, kalau nggak fast respon, kan saingan banyak. Kan jauh Bu kantornya dari Deket ini udah nyampe aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kalau di sini nggak oke, saya pindah sana lagi. Ya, waalaikumsalam. Ini dengan kantor apa nih? Nggak ada apa-apa namanya. Iya, emang nggak ada. Ini saya mau nyumbang makanan di sini. Nama kantornya apa? Ceko. Nama kantornya? Lo kan nggak harus ada nama kantor, nggak apa-apa kalau mereka semua sudah punya ini nomor induk advokat. Ini memang sukanya melakukan, memang enggak, dia memang sukanya melakukan pemisahan perusahaan supaya banyak istri banyak perusahaan ini memang. Gini aja. Iya, boleh. Tapi saya ini udah terlanjur janjian ini sama kantor yang tidak bisa disebutkan namanya apa jenengmu iki. Oh iya ya. Cute Yellow ya. Assalamualaikum Cute Yellow ya love. Bisa tolong saya di yang penting sampean kok. Soalnya dari tadi aku ngasih materi kamu ngopi di luar, Pak Taufik. Cara juru Mas Matthew, pertanyaannya sama dengan tetangga tadi ya. tes. Jadi dari law firm kami itu mengusulkan untuk PT ABC melakukan akuisisi kepada PT DEF. Itu dikarenakan corporate action yang dilakukan yang kita pilih itu eh, menguntungkan klien kita yaitu PT ABC. Tes PT ABC itu sendiri dikarenakan apabila kita melakukan akuisisi kita bisa kita kita bisa kita bisa eh, menjadikan PT DF ini. Misi Mas, kliennya bukan yang isi. Oh iya ya, mohon maaf. Jadi eh, apabila kita melakukan akuisisi ini kita bisa menjadikan PT DF ini potensi startup lah ya kita bilang. Potensinya ini bisa kita gunakan untuk Ya, dia pengembangan PT ABC ya. dia sudah startup kategori. Sehingga apabila kita akuisisi itu kita bisa apa ya mengambil potensi dari startup itulah intinya. Untuk dokumen yang perlu dipersiapkan itu, yang pertama itu, yang penting itu dokumen legalitas dari PT DF sendiri. Karena sebelum itu kita juga bisa, kita harus, ABC. Aku kan orang PT ABC. Kok kamu ya, minta dokumennya PT DF? Udah kira nyolong aku dokumen legalitas DE. oh Gini kan aku masih tanya konsultasi. oh, ini masih konsultasi. Kamu. Oh, 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 ini ada yang kantor ketiga nih ternyata. oke. Mereka pecah kongsi. Eh, tetap sama. Tetap kalau PT ABC juga kita akan memintai dokumen legalitas dari PT ABC itu sendiri. Contohnya itu mesti seperti akta pendirian, RUPS terakhir, anggaran dasar, struktur pemegang saham, dan kalau Ibu jadi memilih law firm kami untuk melakukan corporate action ini, kami itu menyarankan untuk Ibu melakukan, kita kok Ibu melakukan, kita untuk melakukan due diligence untuk mengetahui apakah PT yang ingin Ibu akuisisi itu PT-nya sehat secara perusahaan atau tidak. Kan kedua belah pihak perusahaan ini di kantor saya 2 minggu lagi atau minggu depan ya sebaiknya ya. Dan kira-kira kemarin udah oke nih ya. Nanti akan saya hubungi juga PT DHF untuk rencananya, tapi untuk pemanggilan resminya dilakukan oleh Yellow Flower lagi. Yellow Cute, Yellow Cute ini setelah kita tanda tangan surat kuasa kalau emang jadi. Jadi pemanggilan Betul, dan lain-lain kan resmi ya betul. ke PT DHF. Nah, tolong saya dibantu dijelaskan juga kalau memang kita akhirnya jadinya akuisisi nggak jadi merger. Tahapannya gimana ya itu? Mungkin yang senior associate bisa membantu. Senior associate. Tahapannya itu
Kamu anak magang atau anak pelimpahan semua pekerjaan, Mas? Seperti Mbak Cika. Ini anak magang sih, karena yang lain pakai dasi tapi tidak ngomong, melimpahkan pekerjaan. Yang kamu juga pakai blazer melimpahkan pekerjaan ke anak magang ini. Oh enggak, bukan. Ini sudah. Langkah-langkahnya itu yang pertama itu dari PT Ibu sendiri harus melakukan RUPS ya Bu ya, untuk persetujuan dari pemegang saham. Dari RUPS itu bisa kita lihat berapa, apakah mayoritas itu setuju atau tidak. Setelah apabila mayoritas itu setuju, membuat usulan konsolidasi, rancangan konsolidasi. Situ, ini merger konsolidasi apa Akuisisi, mohon maaf Ibu, mohon maaf. Kalau Typo, ini typo. tolong saya dijelaskan nanti tahapannya ini kayaknya belum jelas ini mau jualan konsolidasi apa akuisisi. Sebentar Ibu, saya mau jelasin lagi. Bu. Sebentar Bu. Apa jare sing duwe-duwe rek ngawur rek. Assalamualaikum Pak, Bukan. namanya? Bukan, yang usulan rancangan. Nah, Selamat siang Bu, ada yang bisa kami bantu Bu? ya pertanyaannya itu tadi Pak Ibit. Silakan Pak, pertanyaan pertama jawabannya. Baik, jadi saya sudah berpengalaman selama 30 tahun Bu. Weh, gak iso jawab ngono kan? Jadi Ibu mohon dipertimbangkan saran saya, sebaiknya Ibu tidak merger. Iya, Pak. pertimbangannya di bidang usaha saja sudah berbeda. Kemudian, Iya ya. kemudian Ya ampun, pinter banget. eh, Ya itu jawabannya ya ampun. Terus, modalnya Ibu 25 miliar Bu, Ah, sedangkan sana hanya 1 miliar. Jadi saran saya, nih, bagus. oke, deal Bu ya. Bagus, deal. Soalnya anu Bu, kita jodoh Bu, anu Halo? tercipta Bu. Bapak, bukan dari situ lihat ya Bapak, zodiaknya apa Pak? Apa? Zodiaknya apa? Scorpio Oh Bu. nggak cocok ternyata. Oh, enggak apa-apa Bu ya. Misalnya pengurusan ini untuk PT ABC saya pakai kantor Scorpio ini. Nanti DF saya rekomendasikan ke kantor yang ini ya. Ya gitu. Jadi secara prosedural, secara pemilihan kelompok ini sudah benar akuisisi. Secara prosedural dan pertimbangan kenapa akuisisi dan sudah sesuai dengan materi saya, kelompok ini benar. Ini loh maksud saya. Mempelajari restrukturisasi, pertimbangan bukan hanya tentang teknisnya dan lain-lain, tapi kekuatan saya di mana. Jadi dia itu bikin saya tuh, wah ini dukung saya ini, ngerti nggak? Meyakinkan. Dia itu tahu bahwa, aduh kasihan Bu kalau uangnya habis. Itu, iya, permainan dari kayak gitu loh. Kamu itu energimu itu anak internship. Energimu itu adalah pengacara muda yang kita butuh duit ini. Itu energi yang kebaca. Energi bapaknya adalah, Bu, kasihan Ibu kalau uangnya itu jadi tidak tepat guna. Kalau Ibu sama kita bisa lebih efisien ngatur urusannya Ibu dengan biaya paling minim langkah korporasi yang tepat ini. Soalnya Ibu itu lebih bervalue loh daripada yang startup itu. Udah berhenti di situ aja, nggak usah terlalu analisa hukum lainnya, itu udah bikin orang, wah ini percaya deh, ngerti nggak maksudnya? Padahal secara ini bener kamu, bener ini tadi. Tapi setelah tak tungguin lama, itu aku belum ada rasa kepingin sama kamu. Ngerti ya? Nah itu yang harus dilatih terus. Secara saya mau celuk siapa mau? Mau celuk siapa? Karto loh. Pak siapa? Pak siapa? Oh tak pikir propos. Dalam kehidupan itu, ya ini bagus, pintar tapi nggak tahu Kak tuh, kamu kok nggak kepingin ya ikut mas ini kan? Itu juga faktor X loh. Ya tapi memang biasanya kalau anak muda kayak gitu. Dulu waktu saya ya benar juga sih ya, tadi udah kita sepakati satu ruangan 25 tahun setengah lupa saya. Cuma ini 25 koma ya. Ya, tapi bagusnya yang anak muda seperti ya saya dulu juga gitu, sekarang juga bisa muda. Memang secara pengetahuan lebih lengkap. Jadi emang eksekusi di lapangan ya mudah-mudahan.
Bagian nyuruh memang kalau sudah benar, sudah paling benar itu. Bagian nyuruh sama ketemu tapi sambil ditemani memang. Pengambil kebijakan, iya. Saya aja nggak kepikir loh. Poin tentang Bu, ibu lu punya 25M. Kok ibu bingung sama orang yang punya 1M? Iya, bener banget, coy. Bener banget. Saya bikin soal aja nggak kepikir sampai situ. Bagus, bagus. Ya, berarti sudah bagus semua, sudah punya jawabannya udah benar semua, udah punya apa ya? Insight untuk pengembangannya masing-masing. Gitu. Hah? Iya, time is over. Iya, saya udah berang. Terima kasih ya Bapak Ibu. Semoga kita ketemu lagi di lo apa sih? Time is over apa sih lucu tuh kok time is over? Lah iya. Iya kan bener? Ya. Iya. Lo naik sepeda motor listrik. Oh, bagus banget. Oke, terima kasih ya semuanya. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan acara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Boleh dong sekali lagi beri tepuk tangan untuk pemateri kita pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Cita Yuristia SHMH CMC. Baik, waktu sudah menunjukkan, oh time is over ya, sudah mau pulang. Jadi kita akhiri sesi PKPA kita pada hari ini. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman boleh maju dulu ke depan untuk melakukan sesi foto bersama. Bu Cita juga. Bukunya ada, tapi nggak di presentasi. Mata kuliah juga ada. Buku bersama buku pendekatan. Nah, ya itu cuma perbedaan. Ada bukti oh ya, siapa? Satu lagi. BK. Ya, benar. Biasanya naik apa ya? Ah, jangan gitu prakteknya. Nah, gini aja. Kalau mau itu tuh. Ya, ya. Kelas. So, lo itu HP siapa? Pakai HP itu aja. Video dong. Mas Iman, video dong vertikal. Bisa caranya. Nggak usah. Begini aja ya, dok. Vertikal. Coba membahas skandal ya kan? Satu, dua, tiga. Kalau udah ya, udah ya. Terima kasih, Bapak Ibu. Ya, makasih ya, Pak. PS. Ratu Notan PS. Oh, iya. Terima kasih. Oh.